Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Selamat sore pemirsa, apel siaga Baret Garda Pemuda Partai Nasdem di Parkir Timur Senayan masih berlangsung. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga sempat menyampaikan amanatnya kepada Garda Pemuda Nasdem. Untuk informasi terkini kita bergabung dengan Marcelina Tumundo langsung dari Parkir Timur Senayan, Jakarta. Marcelina, bagaimana jalannya apel siaga Baret Garda Pemuda Partai Nasdem? Egan, pelaksanaan apel siaga Baret Garda Pemuda Partai Nasdem ini baru saja selesai, dan acara yang tadi, acara terakhir yang baru saja berlangsung adalah penyerahan kunci mobil operasional Partai Nasdem. Ada sebanyak 34 kunci yang diserahkan kepada 34 Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem di seluruh provinsi di Indonesia. Ini menandakan bahwa strategi pemenangan pemilu 2024 bagi Partai Nasdem ini juga sudah mulai dilakukan 20 bulan sebelum dilakukannya pemilu serentak 2024 mendatang. Dan selain itu tadi juga ada beberapa acara seperti pawai budaya, kemudian juga ada pasukan pembawa bendera. Kita lihat saat ini karena gelaran apel siaga ini sudah selesai dan nanti malam akan dilanjutkan oleh rangkaian rakernas, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terlihat tengah bersiap untuk meninggalkan lokasi apel siaga. Masih dalam situasi yang ramah menyapa para tamu undangan ataupun kader fungsionaris Partai Nasdem yang mengikuti juga apel siaga Garda Pemuda Nasdem ini yang nantinya akan dilanjutkan dengan rangkaian rakernas. Tadi kami juga sampaikan bahwa di dalam apel siaga ini memang tidak hanya terkait dengan agenda politik dari Partai Nasdem saja, tetapi juga ada pertunjukan-pertunjukan budaya seperti yang disampaikan oleh pihak DPP Partai Nasdem, bahwa dalam rangkaian rakernas ini Partai Nasdem menginginkan ada politik kultural yang disebarkan kepada kader-kader partai, kemudian juga kepada masyarakat. Untuk itulah tadi dilakukan adanya pawai budaya dari 34 provinsi se-Indonesia. Dan selain itu juga tadi kami singgung sedikit bagaimana pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam sambutannya atau dalam arahannya. Ia menyampaikan bagaimana pesan persatuan dan juga rasa cinta tanah air ini adalah semangat yang harus terus dipegang oleh terutama adalah anak muda, melihat saat ini adalah momentum bagi Garda Pemuda Partai Nasdem untuk kembali diingatkan terkait dengan gerakan perubahan yang menjadi ciri khas dari Partai Nasdem. Kemudian juga tadi tidak terelakkan disampaikan kondisi bangsa saat ini yang dihadapkan pada polarisasi, kemudian politik dualisme. Ini merupakan pesan yang beberapa kali juga disampaikan oleh Partai Nasdem untuk terus diwaspadai, terutama di tengah menyambut pemilu serentak 2024 mendatang. Dan selain itu juga tadi disampaikan oleh Koordinator Badan Pemenangan Pemilu Partai Nasdem yang juga merupakan Ketua Garda Pemuda Partai Nasdem, Prananda Surya Paloh, yang mengatakan bahwa pemuda tentunya harus siap untuk ditempatkan dimanapun, terutama ketika menyambut pemilu serentak 2024 mendatang. Salah satu yang menjadi target dari Garda Pemuda Partai Nasdem adalah ketika nanti ada perolehan kursi bagi Partai Nasdem di tahun 2024, ditargetkan 30%-nya adalah dari kalangan anak muda. Egan. Ya, Marcelina, apa saja yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh? Memilih 3 minimal dan 5 maksimal pasangan calon untuk diajukan ke DPP. Ya maksimalnya ya 5, tapi nanti akan meruncur menjadi 3 ya. Seperti yang telah kita ketahui semua, saya pikir sudah merupakan pemahaman kita semuanya. Mereka nanti akan teliti kembali hingga akhirnya ada 3 nama yang mereka seleksi, dan itu menjadi kesepakatan pada semua DPW dan peserta rakernas secara keseluruhan yang akan merekomendasikan kepada Ketua Umum Partai. Jadi memang dari bottom up, dari bawah aja dulu. Supaya mereka aja biarkan dulu semua apa yang mereka inginkan. Bagaimana? Banyak tadi makan siang tadi. Dan bukan hanya saya sendiri, tadi ada Mbak Mega juga di sana. Ada Mas Airlangga, ada Mas Prabowo. Membahas apa Pak? Membahas apa itu Pak? Selain makan? Enggak ada pembahasan yang terlalu serius tadi.
Jadi memang satu hal yang saya pikir merupakan catatan serius adalah mengenai apa yang dipahamin oleh IMF dan World Bank yang akan mengindikasikan sedikit-dikitnya ada 40 negara yang akan menjadi 40 dan berjarak ke antara 40 minimum ke 60 negara yang potensi untuk menjadi failed state. Tahu kalian itu artinya negara yang gagal karena efek daripada pandemi dan menimbulkan krisis pangan dan multi krisis yang terjadi di negara-negara tersebut. Tapi tidak disebutkan spesifik negara-negara mana saja. Tapi IMF maupun World Bank sama-sama baru berita yang terakhir kurang dari 2 minggu yang mengingatkan Indonesia. Tapi kita bersyukur Indonesia tidak masuk dalam daftar daripada negara-negara yang terancam seperti itu. Apakah ada pembahasan reshuffle kedua Pak dengan Pak Jokowi tadi ada pembahasan tentang reshuffle kedua nggak? Enggak ada. Katanya bakal ada reshuffle lagi untuk. Enggak ada mana. Kalau ada reshuffle lagi udah rusak semua. Harapannya Pak soal reshuffle tadi Pak? Hah? Menteri harapannya. Ya harus kerja lebih baik lah. Kamera Pak, kamera. Hah? Depan Pak. Ya. Selain itu Pak, Apakah Pak Zulhas dan Pak Hadi menurut Bapak layak menjadi Mendak dan Menteri? Pertanyaannya itu yang paling bisa menjawabnya adalah presiden yang mempunyai hak prerogatif. Karena apapun layak atau tidak layak pasti tidak terlepas dari subjektivitas di samping objektivitas itu sendiri. Jadi yang paling penting, yang paling berhak, yang paling bisa menjawab itu memang harusnya presiden. sekali lagi Pak pesan untuk para menteri yang terpilih Pak, sekali lagi Pak. Bekerja lebih baik, harapan rakyat begitu banyak, begitu tinggi, ya. Dan kita seperti saya katakan tadi, untuk tidak masuk kepada ancaman seperti apa yang disebutkan oleh IMF dan World Bank, negara yang gagal atau failed stage, ya kita harus menjaga satu hal yang terus-menerus kita harus ingatkan bersama, yaitu stabilitas nasional. Pak sempat ada informasi katanya Mendak itu sempat harus diambil oleh Nasdem tapi tidak jadi dipanggil oleh Bapak, itu ada alasannya? Ada, Memang itu bukan kegiatan Nasdem. nggak tahu juga. Pak untuk 2024 Pak, partai yang udah mendekat ke Nasdem siapa aja Pak? Terus terang aja belum ada. Makanya banyak yang datang Pak ke DPP. Datang kan belum tentu dekat. Kalau Nasdem yang mendekat Pak, iya. Kalau Nasdem yang mendekat siapa Pak? Nah, Nasdem juga nggak mendekat juga. Udah banyak partai ganjen belum Pak? Ya gini aja lah. Kita harapkan seperti apa yang selalu saya tawarkan. Satu, bagaimana agar kita bisa meningkatkan kualitas pemilu ya dari waktu ke waktu. Saya pikir kalian sepakat itu. Jangan terlalu banyak buah energi yang percuma, apalagi membuat kita semakin tersudut-sudut satu sama lain. Nah ini tugas kita semua, termasuk komunitas pers, institusi pers, yang berperan sekali. Dan saya minta benar-benar juga pada kalian semuanya, ingat itu. Selalu dorong agar pemikiran-pemikiran yang berkembang lebih melihat kepada bagaimana agar kita bisa saling menjaga satu sama lain. Walaupun berkompetisi, tetapi kompetisi kita bukan saling untuk merusak. Supaya ada peningkatan kualitas pemilu. Itu aja pesan kita. Ya, oke ya. Terima kasih Bapak Jona. Lagi mengikuti apel siaga Baret Garda Pemuda. Baru saja kita dengarkan pernyataan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan rangkaian Rakernas Partai Nasdem ini akan dilanjutkan dengan pembukaan Rakernas yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20 atau jam 8 malam nanti. Demikian, Egan. Baik, terima kasih atas informasinya Marcelina Tumundo langsung dari Parkir Timur Senayan, Jakarta. Pemirsa